diulang harus pakai A gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fadila dari Prodi. Perkenalkan, nama saya Tria Widiasti dari Prodi Administrasi Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Aura Sani Aska dari Prodi Hubungan Masyarakat. Dan saya Prima Nasional Bisnis dari Prodi Hubungan Masyarakat. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fadila. Saya Tria Widiasti. Saya Prima Nasional. Dan saya Aura Sani Aska. Kami di sini mahasiswi dari Politeknik Angkatan 3 Bandung. Ya, seperti yang sudah dijadwalkan ya. Kalau misalnya kita mau sedikit interview lah atau wawancara mengenai bisnis yang dijalani. Boleh perkenalan dulu dari nama, backgroundnya. Oke, kalau untuk saya pribadi, perkenalkan nama saya Jaka Bili dari sebagai narasumber wawancara kali ini. Latar belakang saya hanya sebatas pengamen di jalanan yang membutuhkan informasi. Andika Banyu Purnama Sagamara. Kang Andika. Ya. Saya di sini bukan siapa-siapa, cuma tukang hidup aja. Apa sih nama tempat ini? Nama tempat ini Bincang Kopi, sesuai dengan yang ada tertera di Instagram, Google Maps, dan platform lainnya. Bincang Kopi. Kapan usaha ini dibentuk atau dimulai? Kalau misalkan usaha ini dibentuk waktu itu awalnya itu tahun 2019. Berarti masih baru. Kalau misalkan untuk kedai kopi itu kita mau masuk ke tahun keempat, tahun ini tahun keempat ya 2019, kurang lebih di pertengahan tahun. Dalam membangun usaha ini berapa modal yang dimiliki? Sebelumnya kalau misalkan bicara soal modal, pertama kita tuh nggak punya tempat, kita tuh di pinggir jalan pakai gerobak, pakai roda. Posisinya itu di Soekarno-Hatta. Nah, kurang lebih kalau misalkan untuk estimasi biaya kurang lebih di 35 sampai 50 untuk modal. Itu sudah dapat tempat termasuk aset-aset lainnya dan bahan baku yang nanti bisa dijual. Kenapa memilih usaha ini? Nah, sebelumnya kopi itu kan gimana ya, bisa dibilang untuk salah satu ownernya ini kan memang dia benar-benar founder nih. Nah, di antara tiga, salah satunya tuh ada yang hobi banget sama kopi, dia juga kerja sebagai barista sebelumnya. Nah, basicnya dari situ kurang lebih jadinya dia lifestyle. Dari situ Oke, udah paham banget ya sama ya, tekuni lah ya. iya dia ditambah teman-temannya ini salah satunya yang memang basicnya itu di bisnis. Ya. Kan tadi itu ada modalnya tuh sekitar 30 juta. Kira-kira per bulan itu dapat omset berapa sih, Bu? Sebulan itu paling bersih untuk menutupi daripada yang harus biaya operasional aja ya, anggap biaya operasional sebulan itu mungkin harus 3 juta sampai 4 juta itu hanya untuk operasional seperti sewa tempat. Di luar daripada itu ada karyawan, belum ada biaya-biaya yang lain kebersihan dan sebagainya. Karyawan. Tapi kalau boleh tahu di sini jumlah karyawan ada berapa? Itu Ada 4. Ada Ada 4. 4. Mas Aji. Ya, ada 4. Itu kalau boleh tahu karyawan untuk menerima karyawan itu ada kriteria. ada ya, terus kalau di keluargaan itu sih, cuman memang kalau bicara soal kriteria hari ini gitu ya, sebelumnya kan pernah ada yang perempuan juga partai kurang lebih sampai 6 orang, 5 orang lah. Kriterianya di mana mereka tuh dapat job desk untuk market, di mana biar mereka tuh bisa narik masa dari di sana. Kan tadi karyawan tuh kekeluargaan. Di keluarga sendiri kan kalau konflik ada aja ya. Kalau misalkan sebagai katakanlah ya sebagai pemimpinnya di sini, kalau misalkan kayak ada konflik, pernah ada nggak sih konflik antar karyawan atau akamnya sama karyawan? Apa tuh contoh kalau ada konflik yang besar? Kalau yang sering ya, itu kan namanya di sini kan orang ada banyak nih, ada beberapa kepala. Nah, masing-masing punya pendapat, Pendapat terus mengenai apa tuh? misalkan yang satu pengen A, yang ini pengen B, yang satu pengen C, tapi nggak menemukan titik temu gitu. Itu biasanya debatin mengenai apa?
salah satunya kan konsepin tempat. Kalau misalkan ini arahnya mau dibawa kemana nih si kedai, yang satu kayak misalkan nih kayak kemarin sempat ada trouble, kita harus buka lagi apa enggak nih karena kita nggak punya modal dan lain sebagainya. Ada yang satu kita libur dulu, tapi yang satu kekeh pengen buka. Terus akhirnya gimana tuh mengenai masalahnya itu? Nah akhirnya kita bener-bener yaudah kita keep dulu sebentar gitu, terus dinginin dulu aja kepalanya, terus ketemu jalan. Ada aja gitu jalannya tuh, apakah memang karena kita yang tadinya nggak punya modal tiba-tiba ada pemodal, kalau misalkan masing-masing mau mengeluarkan uang pribadinya untuk gitu, biar kita jalan lagi gitu. Tadi kan juga teman-teman udah banyak nanyain tentang omset, karyawan, terus kayak problem apa aja yang ada di sini karena kan kepalanya di sini banyak. Tapi aku dari tadi tuh salfok sama tulisan bincang, itu bukan sekata-kata cuman bincang biasa doang, kira-kira itu filosofi kita filosofi akan mengambil kata bincangnya itu gimana? Ini kalau misalkan aku nih ya, kalau misalkan melihat bincang ini kan ini kalau setahu aku ini tuh ejaan lama. Ada ejaan lama sih setahu aku. Jadi itu kan harusnya bincang tuh kan BINCANG kan, bincang hanya cuma berbincang aja kan gitu. Nah kalau misalkan di sini kan itu namanya biancang. Nah itu tuh antara bin di sini tuh antara bin kopi atau memang bahasa ejaan lama. Soalnya dulu tuh udah kalau sebelum muncul ini tuh ada namanya kalopsia. Sebelum masuk bincang kalau bincang sendiri, tapi di sini tuh biar ngobrol. Karena kalau ngopi nggak sambil ngebincang tuh sama aja kayak mati. Iya kurang lebih sih itu, kadang suka main HP kan nggak rame gitu. Kan tadi pasti ada yang termasalahkan gitu kan, dari cara menyampaikan juga ada seperti apa. Tapi untuk dari apanya sendiri gitu ya, ke karyawan itu biasanya ada motivasi nggak sih? Ini bagaimana? Kan biasanya adanya tuh karyawan yang kayak apa sih, kayak jadi kalau dia moodnya jelek jadi ke bawah gitu loh ke pekerjaan. Nah itu gimana kalau menurut itu? Nah, kalau diurang nih gini ya, untuk masalah seperti itu, Ya. Anggaplah jadi barista di Bincang Kopi atau kerja di Bincang Kopi, anggaplah bermain. Jadi kalau misalnya emang kerja kan emang protasinya itu emang serius bahwa itu kerja. Tapi kalau misalnya emang kerja sambil main itu nggak perlu serius, pasti ada rencananya kan, have fun lah gitu. Jadi apapun yang kalian hadapi atau apapun masalah kalian, have fun aja gitu, enjoy. Ya sih. Tapi pernah nggak sih ada karyawan yang kayak dia bad mood terus ngaruh ke pekerjaan? Kalau yang bad mood sih pasti ada ya. Cuma kalau misalnya untuk masalah harus ke pekerjaan sih enggak. Profesional lah ini. Yang diutamakan sekarang itu apa sih dalam membangun bisnis ini? Pertama, konsisten. Terus apa lagi? Konsisten terus satu pikiran jalan. Lalu Juga dimana emang kita teh menjalankan sebuah bisnis ada satu kepala lebih. Hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah satukan tujuan dulu. Jangan sampai emang dimana kalian ada banyak kepala, tapi setiap kepala itu punya tujuan yang beda. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus disatukan dulu tujuannya mau dibawa kemana, mau gimana. Nah setelah itu tujuan, kita harus bangun chemistry solid lah ini. Untuk kedepannya lebih mudah. tujuan. Sama tadi kan aku juga dengar kalau ini udah jalan hampir 4 tahun, mungkin udah 4 tahun ya. Kan itu juga kalau 4 tahun kita bicara soal waktu kan bukan waktu yang singkat nih. Kira-kira selama 4 tahun Bincang Kopi berdiri itu prinsip manajemen apa aja yang udah diterapin di sini, entah itu dari ownernya atau karyawannya? Kayaknya chemistry antara owner sama karyawan tuh emang dapet gitu ya, nggak yang terpaku sama stereotype yang kayak kalau owner tuh ya di atas gitu. Tandanya mungkin nggak terlalu terpaku sama manajemen level ya, kayak top, middle, sama yang lower level itu. Ya itu nggak jauh dari itu sih kalau untuk ditinggalin. Tapi yang jelas mah kan satu tujuannya itu kan, Ya. balik lagi kuliah gitu. Jadi emang itu sering dikasih tahu bahwa anggaplah bintangnya punya kalian gitu kan. Jadi emang maksudnya punya kaliannya, jadi kita tuh harus menjaga bintangnya sebaik mungkin. Anggaplah punya barang sendiri gitu, dirawat gitu kan. Gimana caranya? Bukan hanya dirawat, jadi di-upgrade lebih baik. Jadi untuk masalah prinsip manajemen ya, kita pun prinsip manajemennya rock and roll gitu.
Jadi ada yang baru ya, ada manajemen rock Rock and and roll. roll. Closing statement dari akang-akang yang menjalani bisnis ini selama 4 tahun. Ini kan konteksnya bisnis manajemen kan. Ya. Hal utama apabila kalian ingin memulai bisnis, kemauan. Setelah kemauan, konsisten. Kirain modal. Kalau nggak ada modal, Ya, modal juga ya sama konsisten. Enggak, itu kan kalau kalau nggak ada modal, modal tuh. kalian punya modal tapi gak punya kemauan mau jadi apa? itu Bener. modal? Berarti modal nomor berapa tuh? Nomor 3. Oh. Teamwork nomor berapa? Teamwork tuh kalau kalian udah punya tim, kalau nggak punya tim ya udah gak punya dasar teamwork. Tim, ya work berarti work. Betul, nggak ada timnya. Sekian dari saya untuk closing statement dari Dika yang led by Soki Senior. Dari aku kan ya, fokus kalau misalnya memang kerjaan punya hobi nih, aku juga awalnya dari hobi itu dari hobi fokus sampai akhirnya itu bisa menghasilkan. Jadi apapun yang dikerjakan mudah-mudahan bisa jadi penghasilan atau menghasilkan syukur-syukur seperti itu. Oke, terima kasih dari kita. Masa kita tutup dulu aja ya. Oke. Terima kasih dari kita udah mau luangin waktunya. Ini enak banget, tunjukin. Sampai habis. Enak banget guys. Udah. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.